Assalamualaikum Sobat River, kali ini saya akan membahas tentang akuarium dengan budget minimal atau budget reef tank. Tentu saja untuk akuariumnya sendiri ini tidak bisa yang besar-besar ya, karena ini kan budget terbatas gitu. Jadi ini untuk akuarium sudah saya beli berukuran 40 cm, 24 tinggi 24 cm. Nah, ada beberapa hal ini yang akan saya bahas, jadi dibagi dengan beberapa bagian. Yang pertama itu kita bahas tentang akuariumnya, yang kedua lalu kita bahas tentang lampu, yang ketiga kita bahas tentang filtrasi, yang keempat tentang live rock, pasir, skimmer, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang akuarium terlebih dahulu. Akuarium yang saya pakai ini mereknya Candila. Saya beli di Bandung di toko ikan di Jalan Karapitan di Laksana. Itu harganya kurang lebih 225.000. Itu ada beberapa ukuran. Ada yang ukuran 40 cm, ada yang 45. Yang paling besar itu kemarin kalau nggak salah ukuran 50 cm lah. Nah, saya bikin yang ukuran 40 karena ini yang paling murah kan. Dan kenapa harganya 225.000? Karena ini kaca yang digunakan kaca kristal clear. Ada beberapa tingkatan untuk kaca kristal clear itu ya. Ya mungkin ini karena ini murah, mungkin ini tingkatan yang paling bawahnya lah. Lalu kenapa saya pilih kaca dengan kualitas kristal clear? Karena berbeda dengan kaca biasa. Kaca kristal clear ini nampak lebih jernih, lebih bening gitu, sehingga tampilan koral nanti itu dilihat dari luar seperti kita melihat dari atas, seperti tidak ada kacanya gitu. Nah, ini untuk perbandingan, saya ada perbandingannya. Ini untuk kaca Gex ukuran yang sama 40 cm, dan ini yang sebelahnya kaca Candila kristal clear itu terlihat lebih jernih dan lebih bening yang kaca Candila kan ya, dan itu berefek kepada pandangan kita nanti ketika sudah diisi air, sudah diisi koral. Antara kaca yang kristal clear dan kaca yang biasa itu berbeda terlihat ke warna koralnya. Oleh karena itu, jika memang sobat ada budget untuk beli kaca akuarium dengan kaca kristal clear seperti ini, mendingan beli deh, dijamin gak akan nyesel, soalnya nanti pasti hasilnya itu pasti beda. Tapi kalau misalkan tidak bisa atau budgetnya kurang, bisa beli dengan merek Gex ukuran 40 cm, itu kurang lebih 100 ribuan lah, lebih murah sedikit. Nah, kenapa nggak pilih kaca yang dibuat di pinggir jalan aja, misalkan yang suka dibuat di tukang-tukang kaca gitu, kaca-kaca yang bukan merek pabrikan. Itu bisa dipakai sih sebetulnya, dengan budget bisa lebih ditekan, lebih murah lagi. Mungkin untuk ukuran segini kemarin saya tanya-tanya kurang lebih harganya 40 atau 50 ribu lah. Nah, tapi kenapa saya pilih Candila? Karena yaitu tadi lebih ke selera pribadi sih ya. Karena akuarium saya yang besar, kaca depannya juga menggunakan kaca kristal clear, dan memang itu beda, terlihatnya beda. Jadi saya lebih memilih akuarium Candila ini. Tapi kalau misalnya sobat mau juga pakai yang kaca buatan dari yang dibuat, bukan yang pabrikan, maksudnya itu juga bisa sih, nggak masalah, tergantung dari pilihan. Bisa lebih murah lagi sepertinya kalau misalkan kita pilih yang kaca buatan gitu. Itu kembali lagi ke pilihan sobat-sobat semua. Untuk yang kedua ini adalah lampu. Untuk lampu itu ibaratnya jantung untuk akuarium ya. Jadi memang sebaiknya pilih lampu yang benar-benar kualitasnya bagus. Kalau bisa sih lampu ya pabrikan lah, karena lampu-lampu pabrikan itu kan spesifikasinya jelas. Lalu sudah ada tesnya, parnya berapa, jika untuk jarak sekian senti tinggi akuarium, lalu parnya berapa di lapisan paling atas, lalu di tengahnya berapa, di bawahnya berapa. Par itu adalah jumlah penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air, di mana itu digunakan untuk kebutuhan fotosintesis si koral. Untuk setiap koral itu membutuhkan jumlah par yang berbeda-beda. Seperti contoh ini SPS itu membutuhkan minimal di 400 sampai 800 parnya.
Lalu untuk LPS sendiri di kisaran 150 sampai 250. Sedangkan untuk softies itu di kisaran 25 sampai 100 par yang dibutuhkan supaya mereka hidup, tumbuh, dan warnanya pun maksimal. Lalu bagaimana untuk yang tidak ada budget untuk membeli lampu pabrikan misalnya? Untuk saat ini kan banyak river-river lokal yang membuat lampu DIY, yaitu lampu bikinan sendiri. Itu sudah banyak pilihannya, dari yang memang kualitasnya mendekati pabrikan atau yang kualitasnya memang masih kualitas biasa atau rumahan misalkan. Itu sudah banyak pilihannya. Tinggal kembali lagi kepada kita, usahakan lampu yang disusun di lampu DIY itu lampu yang full spektrum, jadi segala warna ada, karena itu kan nanti berhubungannya dengan fotosintesis koral. Saya sendiri ini menggunakan lampu DIY dari Winex Lab. Total lampu ada 18 lampu yang masing-masing 1 watt, jadi totalnya ini 18 watt. Karena di akuarium saya ini hanya akan memelihara jenis-jenis softies dan LPS yang tidak begitu membutuhkan par yang tinggi. Untuk harga lampunya sendiri itu kemarin saya beli seharga 325.000. Nanti bisa langsung dicek lah di link Tokopedia-nya ya. Lalu yang ketiga ini adalah filternya. Untuk akuarium kecil seperti ini memang sedikit dilematis ya, apakah kita akan menggunakan SAM atau tidak. Tapi karena judulnya ini adalah budget reef tank atau reef tank dengan budget terbatas, jadi saya hanya menggunakan filter hang-on merek Aquaclear 20. Untuk akuarium kecil seperti ini memang lebih baik filternya lebih besar lebih bagus, karena bisa masuk segala macam nanti ke sana. Kenapa saya pilih Aquaclear 20? Sebetulnya awalnya itu ingin memilih Aquaclear 50 atau 70 mungkin, karena kompartemennya kan dalamnya itu besar. Tapi karena yang tersedia di pasaran hanya Aquaclear 20, ya akhirnya saya pakai. Kenapa saya pakai ini? Karena kedepannya akan dimodif supaya nanti di dalamnya bisa diisi hanya untuk Chaeto. Jadi rencananya memang nanti saya akan menggunakan 2 filter hang-on, yang satu untuk Aquaclear ini isinya Chaeto, lalu yang satu lagi nanti ada karbon aktif, sponge, dan mungkin phosphate remover dari Postguard. Itu fungsinya nanti phosphate remover itu untuk mengangkat fosfat yang ada di akuarium. Walaupun sebetulnya itu sudah cukup dari Chaeto itu sendiri, karena Chaeto fungsinya untuk mengikat fosfat dan nitrat, sehingga nanti akan saya coba pantau, dicek lagi. Jika dirasa sudah cukup oleh Chaeto, nanti Postguardnya saya angkat, nggak akan dipakai. Mungkin untuk filter hang-on yang satu lagi hanya menggunakan karbon aktif dan sponge. Yang keempat adalah skimmer. Untuk akuarium saya ini saya memutuskan tidak akan menggunakan skimmer karena untuk jumlah biota yang akan saya pelihara pun tidak akan terlalu banyak. Ikan pun paling hanya satu, sisanya hanya invert seperti kerang, kepiting, udang-udangan. Lalu untuk koral pun tidak akan banyak, hanya softies dan beberapa LPS. Karena menurut saya untuk skimmer itu diperlukan untuk akuarium dengan biolad atau jumlah koral yang banyak. Dan lagi pula untuk akuarium kecil 40 cm seperti ini, pilihan skimmer yang ada di pasaran itu sangat-sangat terbatas, dan kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan itu kurang bagus atau kurang berkualitas. Adapun yang bagus itu harganya bisa di atas 1 juta. Jadi karena ini rencananya membuat akuarium dengan budget terbatas, jadi saya hilangkan skimmer dari list equipment atau alat-alat untuk akuarium ini. Lalu bagaimana solusinya untuk mengeluarkan sisa nutrien atau kotoran-kotoran yang terdapat di akuarium? Cara yang paling simpel yang kadang dilupakan oleh sebagian river itu adalah ganti air. Karena dengan ganti air rutin minimal 30-40% lah setiap minggunya, itu akan banyak nutrien atau kotoran yang akan kita angkat atau kita keluarkan dibandingkan dengan menggunakan skimmer yang ada di pasaran khusus untuk akuarium sebesar ini.
Jadi kalau misalkan kita rutin ganti air misalkan 30%, untuk kapasitas akuarium yang 23 liter ini 30%-nya hanya 6 liter. Jadi kalau kita misalkan membeli air laut jerigen isi 30 liter, satu jerigen itu bisa untuk 5 kali ganti air. Atau jika kita misalkan rutin setiap minggu ganti air, satu jerigen itu cukup untuk 5 minggu. Adapun untuk ganti airnya sendiri bisa menggunakan air laut langsung atau yang biasa disebut NSW, atau jika memang di tempat kita tidak tersedia penjual yang menjual air laut, bisa kita menggunakan garam sintetis. Untuk garam sintetis sendiri itu biasanya sudah di repack untuk 19 liter air. Jadi bisa lebih praktis, bisa lebih irit dan tidak repot. Oleh karena itu, yang memang mempunyai rencana untuk membuat akuarium kecil seperti ini, ganti air harus dimasukkan ke dalam agenda mingguannya. Karena dengan rutin ganti air itu semakin banyak nutrien atau kotoran yang terbawa keluar. Jika makin banyak kotoran yang keluar, otomatis akuarium lebih bersih. Jika akuarium lebih bersih, ya koral-koral juga pasti lebih happy. Kalau koralnya happy, otomatis kan ownernya juga happy kan. Karena sering sekali kalau misalkan biota kita nggak sehat itu kepikiran bawaannya gitu kan, kepikiran kerja nggak tenang, makan juga nggak enak karena kepikiran kenapa ini koral sampai nggak mekar gitu. Oleh karena itu usahakan sebaik mungkin untuk menjaga koral-koral itu berada di potensi terbaiknya, mekarnya sempurna, warnanya juga bagus gitu. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan yang nomor 5, yaitu untuk penggunaan pasir dan live rock. Jadi untuk yang baru memulai akuarium, khususnya air laut ini, diusahakan untuk batunya itu adalah live rock, dan pasirnya juga diusahakan itu adalah pasir live sand. Karena di live rock itu dia menjadi tempat tumbuh atau hidupnya bakteri. Di live sand juga sama seperti itu. Dengan kita memasukkan pertama kali live rock dan live sand, itu akan mempercepat proses nitrifikasi atau nitrogen cycle atau yang biasa dinamakan cycling. Berbeda jika kita memasukkan batu atau dead rock, lalu pasirnya juga dead sand, bukan pasir yang hidup, itu proses nitrifikasi atau cyclingnya itu akan lebih lama. Kalau ternyata misalkan kita tidak punya untuk live rock dan live sandnya, bisa menggunakan dead rock atau dead sand. Usahakan untuk pasirnya itu pasir yang sedikit bertekstur atau yang lebih besar dari ukuran pasir biasanya. Jangan menggunakan pasir yang halus dikarenakan ukuran akuarium ini kecil. Khawatir nanti jika kita menggunakan wave maker, pasirnya itu akan terbang dan menyebabkan air menjadi keruh. Oleh karena itu, pilih pasir jenis aragonite atau biasa digunakan itu pasir Jepara yang mirip-mirip aragonite. Pasir Jepara atau ini pasir yang saya gunakan adalah pasir mereknya Fishland Marine yang dibeli dari S Hardware. Tapi kebetulan untuk live rock dan pasir yang saya gunakan ini dapat hibah dari sesama river yang ada di Bandung sini. Jadi biayanya bisa lebih ditekan lagi, jadi bisa lebih irit gitu. Nah, jadi untuk total pembuatan akuarium ini dari awal sampai akhir, tadi sampai pasir dan live rock, akuarium seharga 225.000, lalu lampu 325.000, filter hang on 265.000. Dan masih ada yang lain sih sebetulnya ini, yaitu budget untuk membeli wave maker. Untuk akuarium kecil seperti ini memang sedikit dilematis apakah perlu wave maker atau tidak. Karena ketika saya mencoba menggunakan wave maker Skims SS6, itu dengan settingan level 1 pun masih terasa sangat kencang. Jadi koral-koral kelihatan tidak happy. Jadi mekarnya pun tidak bagus, lalu pasir juga terbang. Bahkan saya sempat akali untuk membeli pompa kecil seperti ini. Ini harganya 29.000 tapi terasa kurang kuat. Oleh karena itu nanti akan saya coba setelah menggunakan 2 filter hang on itu efeknya seperti apa. Apakah arusnya sudah cukup atau belum. Dan jika memang harus menggunakan wave maker, memang bagusnya sih di ukuran akuarium 45 atau 50 cm lah baru bisa aman untuk menggunakan wave maker.
Untuk ukuran 40 cm memang sedikit lebih rumit, sedikit lebih sulit, jadi kita harus pinter-pinter cari bagaimana caranya koral-koral ini bisa tercukupi untuk kebutuhan arusnya. Nah, jadi dengan budget yang hanya sampai 815.000, kita sudah bisa membuat seperangkat akuarium air laut lengkap dari akuarium, lampu, filter, pasir, dan live rock. Kalau misalnya ada yang bilang itu kan live rock dan pasirnya dikasih jadi tidak dihitung jumlah, ya memang dikasih ya, tapi untuk spesifikasi akuarium dan filter itu bisa dikurangi sebetulnya, jadi tidak harus mengikuti spek akuarium dan filter yang saya gunakan. Itu kembali lagi sesuai selera, apalagi untuk masalah akuariumnya itu sendiri. Seperti yang tadi di awal sudah saya bicarakan bahwa untuk menggunakan akuarium yang lebih murah itu bisa lebih mengurangi biaya yang dikeluarkan, dan untuk filter juga tidak perlu sama dengan yang saya gunakan, tapi saran saya gunakan filter yang dalamnya itu besar atau kompartemennya besar, sehingga bisa kita nanti masukkan alat-alat penunjang yang lebih banyak lagi dibandingkan kalau kompartemennya atau ruangannya itu kecil. Nah, untuk sobat yang memang ingin memulai untuk membuat akuarium air laut, bisa dimulai dari sekarang dengan budget yang tentunya tidak terlalu besar. Jadi jangan ada anggapan bahwa hobi akuarium laut itu mahal, ininya alatnya mahal, terus suplemennya mahal, aditifnya mahal. Sebetulnya tidak seperti itu. Segalanya itu bisa diakali menjadi, atau bisa ditekan biayanya menjadi lebih murah. Jadi buang jauh-jauh anggapan atau pikiran bahwa hobi akuarium laut itu mahal. Nah, sampai sini semoga sobat sedikitnya paham untuk tahapan awal membuat akuarium laut itu seperti apa, khususnya untuk akuarium laut dengan budget atau modal terbatas seperti ini. Nah, nanti di video berikutnya akan saya coba sharing cara cycling dengan cara saya tentunya. Caranya seperti apa untuk akuarium kecil seperti ini nanti akan saya coba sharing di video selanjutnya. Tapi jangan lupa sobat subscribe dulu, lalu share, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi atau video berikutnya dari channel Sobat River. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.